Boleh saya bahas dulu Basar Asad sambil kita nunggu papan tulis ya? Baik. Kita bicara tentang Basar Asad. Suriah dulu dijajah oleh Prancis. Pada tahun 1916, tiga negara mereka berupaya untuk memecah-mecah Syam dibagi tiga. Untuk Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. Uni Soviet tahun 1916. Namun di Uni Soviet saat itu atau Rusia sekarang itu terjadi revolusi Bolshevik, sehingga Rusia mundur, Uni Soviet mundur, yang maju adalah Inggris dan Prancis. Maka Syam kemudian dibagi menjadi 4. Palestina, Jordan itu diberikan pada Inggris, sementara Libanon dan Suriah itu diberikan pada Prancis. Maka sejak saat itulah tekanan demi tekanan dilakukan pada umat Islam oleh orang-orang Barat ini, dibantai umat Islam. Seperti di Sabrasatila, Palestina, itu 3 hari dibantai umat Islam, 3.600 umat Islam bergang nyawa. Artinya satu hari 1.200 umat Islam dibantai, Sabrasatila. Sampai ada satu rumah, darah menggenang sampai semata kaki. Nah begitu pula di Suriah. Nah Suriah bisa jatuh ke tangan Prancis karena ada pertolongan orang-orang Syiah, yang tokohnya adalah seniornya Khomeini, lebih awal dari Khomeini, Muhammad bin Nusair an-Numairi. Sebagaimana Khomeini, Muhammad bin Nusair an-Numairi itu dia dikadar untuk menjadi Syiah sejati di Najaf, Irak. Ya, sekarang Qum. Dulu Najaf, Irak. Nah, Najaf ini di Irak adalah pusat pengkaderan ulama-ulama Syiah. Bukan ulama ya, pendeta barangkali, karena Syiah bukan Islam ya. Ya nggak apa-apa lah kita sebut ulama, tapi U-nya nanti dibedakan. U-nya agak lama, ulama Syiah. Ya, U-nya agak lama. Nah, dikadar di sana. Jauh sebelum Khomeini ada tokoh yang lebih dulu, yaitu Muhammad bin Nusair an-Numairi. Nah, dialah orang munafik ini yang kemudian ketika dia pulang ke Suriah, Prancis menerimanya. Dia diterima oleh Prancis dan kerjasamalah dengan Prancis, dan Prancis sangat terbantu dengan keberadaan Muhammad bin Nusair an-Numairi. Ya, maka dia diberikan kekuasaan. Maka kekuasaan ini dimanfaatkan oleh Muhammad bin Nusair an-Numairi untuk melakukan dua hal. Satu, menegaskan adanya atau mendirikan dan mendeklarasikan keberadaan sekte Syiahnya. Maka muncullah sekte Syiah Nusairiyah yang dinisbatkan pada namanya. Dan sekte Syiah Nusairiyah ini sangat zalim ingkar luar biasa. Di antara sekte Syiah Nusairiyah ada sekte Hulaziyah. Sekte Hulaziyah ini apabila dia sedang berjalan, ada awan langit cerah, matahari terlihat jelas, itu mereka sujud pada matahari. Berhenti dari kendaraannya, minggir, lalu dia keluar dari kendaraan lalu sujud. Semua yang ada dalam kendaraan tadi keluar, lalu sujud pada matahari. Apabila mereka melihat awan indah dan besar, mereka pun keluar dari kendaraan dan ramai-ramai mereka sujud pada awan besar tadi. Dan ketika malam bulan purnama, mereka sujud pada bulan tadi. Mereka bukan sujud menyembah matahari, bukan sujud menyembah awan, bukan sujud menyembah bulan. Tapi yang mereka sembah adalah arwah Ali dan Ahlul Bait, arwah Husain dan Ahlul Bait yang ada di matahari, awan, dan bulan. Karena menurut mereka, arwah Ahlul Bait itu ada di 3 benda tadi. Makanya mereka sujud sana. Bahkan mereka meyakini paham ar-raj'ah. Ar-raj'ah ini adalah reinkarnasi. Jadi ruh-ruhnya Ahlul Bait itu terlahir kembali dalam sosok pemimpin-pemimpin mereka. Nah, ruh Al-Husain diyakini oleh sekte Syiah Nusairiyah ada menitis kepada Bashar Assad. Sehingga mereka memperlakukan Bashar Assad sebagaimana Syiah memperlakukan Al-Husain hari ini. Dianggap Tuhan, maka mereka ramai-ramai sujud kepada Bashar Assad. Ya. Baik, kita lihat bagaimana mereka mengkultuskan sosok Bashar Assad.
اسألوا الآباء، اسألوا إبائي، اسألوا جدي، اسألوا نسبي، اسألوا الشموخ، اسألوا للواحد الأحد، اسألوا ما شئتم، معنى البعث ديني ورتب الشر، معنى البعث ديني ورتب الشر. Ini yang berkata adalah ulamanya Nusairiyah, dan ini disiarkan di televisi nasional Suriah. Di televisi nasional Suriah mereka mengatakan begini, ya, isal masyi'tum, isal aibai, isal abnai, wa isal ahla sumukat, bal isal al-wahidil ahad, anal ba'as dini, anal ba'athi dini wa nafsi bashar ilahi. Itu ulamanya mengatakan demikian. Nah, keberadaan Nusairiyah ini setelah diberikan kekuasaan oleh Prancis, maka Prancis pergi. Dari jarak jauh dia mengendalikan Suriah. Nah, maka ini dimanfaatkan juga oleh Muhammad bin Nusayr karena memang harus mendeklarasikan keberdian Suriah, maka dibuatlah kemudian partai politiknya yang bernama Partai Ba'as. Yang pemimpin pertamanya adalah Hafid al-Assad, ayah dari Bashar Assad. Akidahnya Syiah Nusairiyah. Dan ini menurun sampai sekarang kepada Bashar Assad sendiri. Namun di dalam satu majelis, Bashar Assad dalam satu pertemuan membantah kalau dia Syiah. Dia mengklaim dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mana yang benar Bapak sekalian? Yang jelas Syiah itu takiyah. Ya, Syiah itu takiyah. Kalau memang beliau Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenapa membiarkan paham Syiah berada di negaranya? Yang kedua, kenapa dia membiarkan rakyat menyembahnya? Bapak Ibu akan menyaksikan ini. Ini dalam klaim para pendeta Suriah sendiri. Para ulama Syiah Nusairiyah mengatakan agama kami Ba'as dan Tuhan kami Bashar Assad. Berikutnya Bapak Ibu akan menyaksikan apa yang dikatakan oleh anggota parlemen Bashar Assad. Kalau memang beliau Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenapa parlemennya memperlakukan dia seperti ini? Atau membiarkan mereka melakukan keingkaran bahkan kekufuran yang sangat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita saksikan. يعني الواحد بيحب واحد كثير الا انا بعبدي انا احترام على الهواء، انا حداك وانا حتى اللي خلقك يثبت انه الامر بسرعه والاربعه سايقه من اول والساكنين. تعطيك حضرتك بعدين مين اللي بده يحشرنا احنا بالزاويه هذا؟ اللي بيحشرنا بالزاويه بنحشر اول اللي خلفه كلياته على بعض. بنحشر اول اللي خلفه كلياته. استغفر الله العظيم. ما فينا يا استاذ عماد، ما حدا بيحط سوريا بزاويه، ما حدا بيحطها بزاويه. عم بشار الاسد قبل الله يعني وانا بقول لك اياها هيك. Bapak Ibu bisa menyaksikan mereka sujud kepada Bashar Assad. Kalaupun tidak ada Bashar Assad, mereka sujud kepada foto Bashar Assad. Bahkan mereka sujud berjamaah menyembah Bashar Assad. Kalau memang dia berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu kenapa dia membiarkan rakyat menyembahnya? Dan kenapa membiarkan paham yang mempertuhankan dirinya ini beredar dan tetap eksis di Suriah? Dan kenapa parlemen-parlemennya ini adalah akidahnya Syiah Nusairiyah? Begitulah Syiah takiyah. Agar dia tetap bisa diterima oleh umat Islam. Padahal Suriah ini mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaum muslimin. Ya. Keberadaan Syiah Nusairiyah pada awalnya hanya 1,95% saja, hampir 2%. Selebihnya 98% itu umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi karena mereka memegang kekuasaan yang tadi diberikan Prancis kepada tokoh Syiahnya, maka mereka menguat, mereka berkuasa. Dan umat Islam dibantai habis, nauzubillah. Mereka yang dibantai itu sampai dipaksa untuk mengatakan la ilaha illa bashar. Tidak mau mengatakan la ilaha illa bashar, mereka dikubur hidup-hidup. Ada persoalan, ada tayangan di sini dan pernah saya perlihatkan kalau tidak salah di sini. Bahkan mereka ulama-ulama Nusairiyah itu membuat satu surat khusus. Bukan surat Al-Ikhlas, tandingan surat Al-Ikhlas, surat Al-Asad. Ya. Ya, Qul huwallahu ahad. Ya, bukan. Ya, kita kulat surat Al-Ikhlas ya. Wala ilaha illa bashar asad. Ya.
Mereka mengatakan tidak ada Tuhan selain Bashar Asad. Di dalam surat Al-Asad, khusus ciptaan mereka. Dan itu nasnya, mushafnya diberikan pada Bashar Asad. Dia pun menerima. Kalau memang dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, harusnya dia menolak. Ini pernah terjadi 2013 kalau tidak salah. Karena konflik Suriah itu 2011, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, rahmati Allah. Nah, ini kekufuran yang terjadi di Suriah. Nah, inilah yang kemudian menjadi salah satu api dalam sekam yang memicu terjadinya Arab Spring. Nah, terjadinya Arab Spring inilah yang menjadi awal dari perang Armageddon.